Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, jumpa lagi di channel UPTD SDN 102. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Simaklah pembelajaran yang akan Ibu tampilkan pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian membaca ya dengan cermat dan teliti. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa mengadakan rapat untuk membentuk struktur pemerintah dengan memanfaatkan PPKI. PPKI melakukan 3 kali sidang yaitu tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Adapun hasil keputusan sidang PPKI yaitu tanggal 18 Agustus 1945 hasilnya yaitu mengesahkan dan menetapkan UUD 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan hasil yang terakhir yaitu tugas Presiden untuk sementara dibantu oleh Komite Nasional. Adapun pada tanggal 19 Agustus 1945 hasilnya adalah menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintah, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, antara lain Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Adapun keputusan sidang PPKI yang terakhir yaitu tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan membentuk Komite Nasional sebagai pembantu Presiden, membentuk alat kelengkapan keamanan negara yaitu BKR, Badan Keamanan Rakyat. Sejak pembacaan proklamasi oleh Soekarno-Hatta terdengar di mana-mana, bangsa Indonesia dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Hal ini disebabkan karena Belanda ingin menjajah Indonesia lagi dengan membawa tentara sekutu pimpinan Inggris. Akibatnya, pertempuran terjadi di mana-mana. Adapun perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan cara perjuangan fisik atau kontak senjata dan perjuangan diplomasi yaitu perjuangan dengan cara perundingan. Kedua perjuangan ini memiliki pertempuran masing-masing yaitu antara lain pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945, pertempuran Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946, pertempuran Medan Area pada tanggal 10 Desember 1945 dan pertempuran Serangan Umum pada tanggal 1 Maret 1949. Adapun perjuangan diplomasi atau perundingan menghasilkan perundingan Linggarjati pada tanggal 10 November 1946, perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948, dan perundingan Romnoyen pada tanggal 17 April 1949.
Adapun tindak lanjut perjanjian Romroyen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Adapun hasil dari KMB tersebut antara lain ada 8 hasil. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Dan yang terakhir yaitu mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Itulah ke-8 hasil KMB yang dilaksanakan di Den Haag. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia adalah Muhammad Hatta. Sedangkan wakil dari Belanda yang menandatangani pengakuan kedaulatan Indonesia adalah Ratu Juliana. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia. Di sini ada bacaan peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Kalian baca. Setelah itu kalian menjawab pertanyaan yang ada di samping bacaan tersebut. Ada 5 soal, ada 6 soal. Silahkan kalian jawab dengan jawaban yang paling benar. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan, yang mana terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Adapun unsur-unsur budaya di Indonesia antara lain yaitu religi atau keagamaan, mata pencaharian, teknologi dan peralatan, kesenian, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah bahasa. Itulah unsur-unsur keragaman dan perbedaan yang ada di Indonesia. Salah satu unsur budaya adalah kesenian. Tari adalah salah satu dari berbagai bentuk kesenian. Tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utamanya. Bentuk karya tari ada 3, yaitu bentuk karya tari tunggal, bentuk karya tari berpasangan, dan bentuk karya tari berkelompok. Kalian bisa melihat gambar di bawah bacaan tersebut. Kalian perhatikan itu ada bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Selain contoh bentuk tari di atas, di sini Ibu akan mencontohkan gerakan tari seperti semangat para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada 4 gerakan, yang mana keempat ini merupakan contoh-contoh para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gerakan ke-1 ada berjalan tegap ke depan. Gerakan yang kedua mengayunkan gendewa ke depan lalu ditarik ke atas. Gerakan ketiga berlari-lari kecil pandangan ke arah gendewa. Dan gerakan yang keempat yaitu meluruskan tangan kanan ke atas lalu menekuk, pandangan menatap tajam ke depan,
lalu kepala menengok ke kanan. Itulah contoh gerakan seperti semangat para pejuang. Selain itu, di sini Ibu mempunyai tangga nada lagu dari Hari Merdeka, yang mana lagu ini dinyanyikan ketika pembacaan proklamasi pada upacara bendera hari Senin, atau kita pada upacara 17 Agustus kita bisa menyanyikan lagu Hari Merdeka ini. Juga ada lagu Maju Tak Gentar, yang mana lagu ini dinyanyikan untuk menyemangati para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah kita memperoleh kedaulatan dan memerdekakan negara Indonesia ini, kita dapat menyanyikan lagu syukur, bahwa kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah bisa memerdekakan atau mendapatkan kemerdekaan Indonesia secara tuntas. Di sini Ibu memiliki perubahan wujud benda karena kalor, yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya yaitu air mendidih, bensin yang dibuka terus-menerus lama-kelamaan akan habis, dan pakaian yang dijemur di bawah terik matahari. Itulah contoh dari menguap atau perubahan wujud benda cair menjadi gas. Kalian bisa mempraktekkan ketiga contoh di bawah ini. Adapun cara mempercepat penguapan antara lain yaitu dipanaskan, memperluas permukaan zat cair, mengalirkan udara pada permukaan zat cair, dan mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Itulah keempat cara mempercepat penguapan. Mungkin cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan selalu mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa kembali, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.